Ke-81, Yasmin kumat. Di siang hari, Yasmin dipanggil oleh Umi Arfah untuk makan di bawah. Dengan terpaksa gadis itu turun dan berkumpul dengan yang lainnya di meja makan. Baru saja Agil menatap adik iparnya itu, ia sudah mengulum bibir agar tidak tertawa. Hidungnya kok merah kayak badut, mulutnya juga maju. Abis ngapain? Goda Agil, karena wajah Yasmin merengut dan hidungnya pun merah sebab ia habis menangis. Sampai saat ini Yasmin masih kesal pada Ihsan. Ditambah lagi laki-laki itu tidak pulang di jam makan siang, membuat dadanya semakin sesak. Yasmin memicingkan mata. Gak usah nanya-nanya, ketusnya dengan tatapan sinis. Yang lainnya senyum-senyum karena faham dengan apa yang dirasakan Yasmin. Mereka sudah tahu sejak pagi. Gadis itu sudah marah pada Ihsan. Udah nak, gak usah marah-marah. Ayo makan. Kau tegur Umi Arfah. Gak mau Mi. Aku gak mau makan kalau Bang Ihsan gak pulang. Sahutnya, ala-ala bocil yang lagi ngambek, nyariin bapaknya. Agil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ini anak kumat lagi nih. Gak bisa diobatin pakai apa-apa. Obatnya cuma Ihsan. Gumam Agil sambil terkekeh. Ia mulai gemas lagi pada Yasmin. Aku gak sakit. Gak usah dicariin obat. Omel Yasmin. Tapi air matanya berlinang kembali. Semuanya mengulum senyuman. Bahkan Agil pun berusaha sekuat tenaga menahan tawanya. Udah. Adikku yang cantik. Gak usah nangis. Mas teleponin suamimu ya, biar kangennya terobati. Ledek Agil, sembari mengambil ponselnya yang ada di saku gamis. Lalu ia menghubungi Ihsan melalui video call. Yasmin tidak sabar menunggu panggilan itu dijawab. Tapi ia membuang muka seolah-olah tidak ingin melihat Ihsan. Jadi kali ini ceritanya dia ngambek. Setelah lama berdering, akhirnya Ihsan menjawab panggilan itu. Assalamualaikum mas. Ada apa? Tanya Ihsan, tetapi di sana terdengar sangat berisik. Sepertinya Ihsan sedang berada di keramaian. Waalaikumsalam. Ini loh istrimu kangen katanya. Sahut Agil sambil cekikikan. Ia pun mengarahkan layar handphonenya ke wajah Yasmin, namun gadis itu kembali membuang muka. Wah, istriku sudah kangen ya. Padahal baru ditinggal bentar. Goda Ihsan dari seberang telepon. Membuat Yasmin semakin gondok. Ia gondok setengah mati pada Ihsan. Gak usah kegeiran siapa juga yang kangen. Orang yang nelpon Om Ustadz kok. Berarti Om Ustadz tuh yang kangen. Ketus Yasmin, tanpa menoleh ke arah ponsel. Idih, sejak kapan aku bisa kangen sama suami kamu? Perasaan tadi ada yang nangis-nangis deh gak mau makan. Katanya gak mau makan kalau gak ada suaminya. Siapa ya yang bilang begini tadi? Agil ikutan nimbrung. Karena ia gemas melihat gengsi Yasmin yang setinggi langit. Kunti yang bilang bukan aku. Ceplos Yasmin karena sudah sangat kesal. Oh, berarti yang duduk di sampingku ini Kunti. Ayo bah bacain ayat kursi biar dia pergi. Ledek Agil sambil tergelak. Ia sudah tidak mampu lagi menahan tawanya. Gak usah dibacain ayat kursi. Aku bisa pergi sendiri. Pekik Yasmin, lalu berlari naik ke atas. Padahal anak itu belum makan. Ihsan yang melihatnya dari layar telepon, hanya garuk-garuk kepala, karena tahu istrinya itu pasti ngambek. San, sensian banget sih istrimu itu sekarang. Ucap Agil yang jadi bingung sendiri. Aku juga gak tahu mas, biasanya dia gak pernah kayak gitu kok. Ihsan hanya meringis melihat Yasmin mulai kumat lagi. Hati-hati aja nanti kamu pulang, bisa diterkam singa. Lalu Agil mengakhiri panggilannya, karena Ihsan juga masih sibuk. Di malam harinya, Yasmin kembali duduk di ruang tamu, karena dipanggil Umi Arfah. Dari tadi dibujuk agar makan, tetapi ia tidak mau sama sekali. Kali ini Yasmin benar-benar keras kepala, ia dari tadi siang tidak mau makan. Assalamualaikum. Terdengar suara salam dari luar. Waalaikumsalam. Sahut mereka semua. Lalu masuklah Agil serta Ihsan yang berjalan di belakang Agil. Ihsan mengulurkan tangannya. Maksudnya biar dicium oleh Yasmin seperti biasanya. Namun Yasmin diam saja, wajahnya pun ditekuk, karena tangannya dianggurin oleh Yasmin. Akhirnya Ihsan menarik tangannya kembali dan duduk di samping Yasmin. Sayang, kamu kenapa sih? Kok cemberut? Kata Mas Agil kamu belum makan ya dari tadi siang?
Nih abang bawain sate ayam buat kamu, makan ya. Atau mau abang suapin? Ucap Ihsan lembut, ia berusaha membujuk bayi besarnya yang sedang ngambek. Yasmin diam saja, bahkan matanya pun menatap sinis Ihsan. Tatapannya terlihat sangat mengerikan. Seandainya matanya berubah menjadi merah, mungkin semua orang akan kabur dari sana. Waduh, kok aku jadi ngeri gini ya? Gumam Ihsan dalam hati. San, hati-hati yang di samping berubah jadi kuntilanak merah. Sindir Agil, sembari menyikut perut Ihsan. Mas, jangan digodain, takut ngamuk. Bisik Ihsan pada Agil. Ia takut Yasmin tantrum, nanti bisa semakin susah dibujuknya. Oh iya, ini aku banyak loh beli martabak. Ada martabak manis, ada yang topping coklat, ada yang topping keju, ada yang topping kacang, ada martabak telur juga. Soalnya Elvira ngidam pingin makan martabak. Kamu mau gak Yasmin? Tawar Agil mengalihkan pembicaraan. Gak usah, makasih. Sahut Yasmin ketus, tanpa menoleh. Ihsan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ini ada sate. Kamu gak mau? Ditawarin martabak kamu juga gak mau. Terus maunya makan apa sayang? Tanya Ihsan yang sudah mulai frustasi. Yasmin langsung berpaling menatap Ihsan, dengan tatapan yang sangat menyeramkan lagi. Mau makan orang? Sarkasnya. Hahaha. Semuanya tergelak. Hanya Ihsan yang semakin bingung. Kamu kok gitu sih sayang? Ayo jawabnya yang benar. Mau makan apaan? Kalau jawabannya masih pingin makan orang, berarti bener ini anak kerasukan Kunti, harus dirukiah ini mah. Sahut Agil. Aku pingin makan martabak. Sahut Yasmin masih dengan nada ketus. Agil langsung menaruh satu kotak martabak manis, dan satu kotak martabak telur di hadapan Yasmin. Nih, martabak, ayo dimakan. Ucap Agil, namun Yasmin langsung menjauhkan kotak martabak itu. Aku gak mau yang ini. Ihsan malah semakin bingung, tidak mengerti dengan maksud istrinya. Katanya kamu mau martabak sayang. Ini martabak kan? Ucap Ihsan, sembari mengambilkan satu potong martabak telur. Lalu ia ingin menyuapkan martabak itu ke mulut Yasmin. Aku gak mau baang. Aku mau martabak tapi abang yang beliin sendiri. Ihsan menghembuskan nafas panjang. Kali ini menghadapi Yasmin yang sedang ngambek sungguh tidak mudah. Ia hanya bisa mengelus dada. Karena Yasmin masih suka menguji kesabarannya. Tapi sayang, abang sudah capek banget loh. Pingin cepat-cepat istirahat. Kamu makan yang ini aja ya. Ihsan berusaha membujuk Yasmin. Karena ia memang sudah capek dan lelah. Niatnya pulang pingin langsung istirahat. Tapi ternyata masih harus mengurus bocil yang diadopsinya ini lagi. Aku gak mau tahu. Pokoknya aku gak mau martabak yang ini. Aku maunya abang yang beliin sendiri. Titik. Kalau sudah begini mau tidak mau Ihsan harus mengalah. Daripada anak orang gak makan semalaman, bisa bahaya. Ya udah abang beliin. Tapi habis ini jangan ngambek lagi ya. Ucap Ihsan lalu ia berjalan keluar. Agil geleng-geleng kepala, ia tidak habis pikir dengan Yasmin, yang sangat-sangat keras kepala. Yasmin kamu kok gitu sih? Kasihan tahu suami kamu. Dia itu sudah capek banget baru pulang. Masa disuruh keluar lagi? Omel Agil. Ia juga jadi kesal melihat tingkah Yasmin. Sementara Umi Arfah dan Pak Kiai hanya ikut geleng-geleng. Mereka tidak ingin berkomentar, takut Yasmin tersinggung. Biarin suka-suka aku. Salah sendiri pergi gak ngajak-ngajak. Ketusnya, lalu mengambil kresek yang tadi dibawakan oleh Ihsan. Ia melihat ada 2 bungkus sate ayam, yang lengkap dengan lontongnya. Ada yang mau gak? Tanyanya, sambil mengeluarkan bungkusan itu dari kresek. Semua menggeleng. Gak nak, kami semua sudah pada makan. Tolak Umi Arfah. Lagi pula sekarang mereka juga sedang makan martabak. Karena tadi Agil membeli banyak martabak. Dengan cepat Yasmin membuka bungkusan itu, dan memakannya. Agil menghembuskan nafas panjang. Astagfirullah, ternyata ada yang kelaparan juga. Tapi tadi sok nolak, sekarang malah makan lahap banget. Sendirnya, namun Yasmin tidak peduli ia tetap makan. Setelah sate itu habis, Ihsan pun datang membawa 2 kotak martabak, dan langsung duduk di samping Yasmin. Bang, sudah makan gak? Tanya Yasmin, kini dengan nada lembut, tidak galak seperti tadi lagi.
Sepertinya tadi ia agak sensi karena lapar. Abang sudah makan sayang, sahutnya, sambil bersandar di sofa. Oh ya udah, ini satenya aku habisin ya. Lalu Yasmin membuka lagi bungkusan sate itu dan memakannya. Kamu kelaparan banget ya, sampai sate 2 bungkus langsung habis. Ucap Ihsan, yang menatap heran istrinya. Biasanya Yasmin makannya tidak banyak seperti ini, entah karena kelaparan, atau apa yang jelas anak itu terlihat berbeda dari biasanya. Moodnya pun cepat sekali berubah, yang tadinya bete, langsung ceria lagi. Kayaknya dia mengisi energi yang terkuras kalisan. Gara-gara seharian ngamuk-ngamuk gak jelas. Sahut Agil sambil terkekeh. Ini martabaknya gak mau dimakan sayang? Tanya Ihsan karena Yasmin sudah ingin beranjak dari sana. Bawain aja ke kamar, buat entar malam. Kalau lapar lagi aku makan kok. Sahutnya sambil berjalan menuju dapur. Karena ingin mengambil minum, dan membuang sampah bekas bungkus sate. Ihsan hanya mengusap wajahnya kasar. Aduh, sudah capek-capek beliin, malah gak dimakan. Gumamnya lemas. Kamu yang sabar ya nak. Mungkin Yasmin sudah mau datang bulan kali, makanya agak sensi seperti ini. Ucap Umi Arfah, sembari mengelus lembut bahu Ihsan. Iya Mi, aku ke kamar dulu ya, mau istirahat. Lalu Ihsan mengikuti Yasmin, yang sudah berjalan lebih dulu. Sesampainya di kamar, Ihsan langsung merebahkan tubuhnya di samping Yasmin. Selain capek, ia juga kangen ingin memeluk istri bocilnya itu. Karena sudah seharian tidak bertemu, tadi saat Ihsan pergi, ditelepon juga, Yasmin tidak mau menjawabnya. Membuat Ihsan semakin kangen. Abang jangan peluk-peluk. Aku gak suka abang belum mandi. Bau tahu. Bau matahari, bau ECM, bau asap, bau debu, bau polusi, aku gak suka. Omelnya, sembari menutup hidung. Ihsan menghembuskan nafas panjang. Pedes amat omongannya. Biasanya abang gak mandi juga kamu tetap nempel-nempel. Aku gak suka. Abang bau. Pokoknya kalau mau dekat-dekat mandi dulu. Dengan terpaksa Ihsan berjalan ke kamar mandi. Ia semakin bingung dengan tingkah Yasmin. Apa dia masih marah ya sama aku? Biasanya gak begini. Gumamnya kebingungan sendiri. Biasanya Yasmin tidak pernah mengatakan Ihsan bau. Walaupun belum mandi, namun sekarang hidungnya seperti sangat tajam. Segala bau asap, bau debu, juga diabsen semua. Ihsan sudah selesai mandi, dan sudah mengenakan pakaian. Kini ia kembali rebahan di samping Yasmin. Abang mah, nempel-nempel mulu. Engap tahu. Aku gak bisa nafas. Omel Yasmin sembari menjauhkan tangan Ihsan yang melingkar di perutnya. Sepertinya ini anak kebanyakan makan. Jadinya sesak. Wajah Ihsan terlihat kecewa. Tidak biasanya Yasmin seperti ini. Abang kangen tahu sayang, kan sudah seharian gak ketemu. Ucapnya memelas. Lebay banget sih bang. Orang tiap hari juga ketemu, pakai kangen-kangen segala. Kamu kok gitu sih? Perasaan tadi siang kamu deh yang kangen setengah mati sama abang. Ihsan hanya bisa menggaruk kepalanya. Karena bingung sendiri, dengan perubahan sikap Yasmin. Ke-82, didikan seorang ibu. Keesokan harinya, Ihsan dan Agil sudah pergi ke pondok. Mereka mengajar seperti biasanya. Jam masuk kelas masih setengah jam lagi. Agil, Ihsan, dan Azmi berkumpul di ruangan Ihsan. Mereka ingin mengobrol-ngobrol terlebih dahulu. Teds, gimana malam pertamanya? Tanya Agil memulai pembicaraan. Ya gak gimana-gimana, biasa aja. Sahut Azmi apa adanya. Karena memang tidak ada yang spesial. Agil malah menatap Azmi dengan tatapan mengejek. Pasti belum dapat jatah KA-an. Azmi hanya nyengir sambil garuk-garuk kepala. Kok Ustadz bisa tahu? Tanyanya. Sementara Ihsan hanya diam saja menyimak pembicaraan dua orang itu. Ya taulah, orang aku sudah berpengalaman. Jawab Agil sambil terkekeh. Oh, jadi rata-rata, orang nikah itu nggak langsung bisa malam pertama ya? Tanya Azmi polos. Ya gak semua juga sih, tapi yang pastinya yang seperti kita-kita ini, yang menikah tanpa cinta, pengenalan setelah menikah, karena semua perempuan gak akan mau melakukan semua itu tanpa cinta. Jelas Agil, karena ia memang sudah berpengalaman. Azmi manggut-manggut,
Sebenarnya ia juga belum kebelet, ingin melakukan semua itu. Hanya saja ia ingin tahu, apakah orang lain juga bernasib sama seperti dirinya, yang malam pertama tidur di lantai. Oh, jadi kalian berdua juga dulunya seperti ini. Iya, pokoknya kamu harus bisa menaklukkan Cindy dulu, baru akan dapat itu. Memangnya perlu waktu berapa lama, baru bisa menaklukkan perempuan itu, Teds? Azmi tidak tahu apa-apa. Bukan polos, tapi ia memang tidak pernah pacaran. Ya beda-beda, ada yang cepat, ada juga yang lambat. Kalau aku dulu sih, 1 bulan lebih. Jelas Agil apa adanya. Azmi terbelalak. Lama banget, Teds. Kayaknya terlalu sulit deh. Kalau sudah halal, dan tidur bersama tapi nggak boleh disentuh berbulan-bulan. Ucapnya dengan wajah yang terlihat syak. Dicicil aja dulu, Teds. Biasanya bisa kok nyuri-nyuri dikit-dikit, kalau dia lagi oleng. Timpal Ihsan sambil terkekeh. Tapi kayaknya istri kamu itu susah deh buat ditaklukin. Soalnya dia 11-12 sama Yasmin. Emangnya dulu Ustaz Ihsan, perlu waktu berapa lama buat naklukin Yasmin? Tanya Azmi sambil menatap serius Ihsan. 2 bulan. Jawab Ihsan santai. Seketika Azmi langsung lemas. Waduh, 2 bulan? Lama banget, Teds. Ya terima nasib aja, Teds. Namanya juga menikah tanpa cinta. Timpal Agil, sembari menepuk-nepuk bahu Azmi, yang terlihat syak. Iya, Teds. Namanya juga menikah tanpa cinta. Jadi nggak akan bisa menyatu segampang itu. Susu aja kalau dicampur air, harus diaduk dulu baru menyatu dengan sempurna. Begitu juga 2 orang yang tidak memiliki perasaan apa-apa disatukan. Ya perlu pengenalan dulu. Dan yang terpenting, harus bisa membangun rasa percaya dan rasa nyaman aja dulu. Insya Allah cinta itu akan tumbuh dengan mudah jika sudah timbul rasa nyaman. Timpal Ihsan, ia juga sudah sangat banyak mendapatkan pengalaman. Sebab waktu itu ia menikah dengan Yasmin, gadis yang baru ditemuinya sekali. Bahkan ia tidak kenal sama sekali dengan gadis itu sebelumnya. Bisa-bisanya mereka malah membicarakan hal ini. Tapi Ustadz juga manusia sih ya. Jadi sangat wajar kok. Di malam harinya, Cindy diajak oleh ibunya ke dapur. Karena anak itu sudah berjanji akan belajar memasak. Padahal ia tidak benar-benar serius dengan perkataannya semalam. Namun Bu Sari tetap memaksa Cindy agar bisa memasak untuk Azmi. Kan tidak mungkin jika makan aja harus beli setiap hari, apalagi Azmi bukan orang kaya. Cin, Azmi sukanya makan apa? Tanya Bu Sari, sebelum menyiapkan bahan-bahan yang akan dimasak. Cindy menggeleng. Gak tahu Bu, kok nanya aku sih? Orang aku bukan ibunya kok. Sahutnya sedikit nyolot. Siapa juga yang bilang kamu ibunya Azmi? Ibu juga tahu, kamu istrinya. Makanya ditanya Cin, ditanya. Biar tahu dia sukanya makan apaan. Omel Bu Sari, belum apa-apa dia sudah emosi duluan menghadapi Cindy. Ish, malas banget. Nanya-nanya kayak orang kurang kerjaan aja. Seketika tangan Bu Sari mencubit paha Cindy dengan keras. Sudah dicubit di pelintir pula. Untung Cindy sudah bebal. Ibu kok sekarang galak banget. Aku berasa jadi anak tiri di rumah sendiri. Dikit-dikit Ustaz Azmi. Dikit-dikit Ustaz Azmi. Dia aja terus yang dibahas, yang diperhatikan. Sedangkan aku diomelin mulu. Keluhnya merajuk. Hei, Cindy maksud ibu itu baik. Ibu pingin mendidik kamu. Bukan pingin menjerumuskan kamu. Ibu pingin ngajarin biar kamu bisa jadi istri yang baik. Omel Bu Sari tidak mau kalah. Dia terus mengomel sambil mengajari Cindy memasak. Karena anak itu tidak tahu makanan kesukaan suaminya, akhirnya Bu Sari memutuskan untuk memasak cumi goreng mentega dan ikan goreng saja. Karena ini juga sudah malam, dan makanan ini juga simpel, agar Cindy bisa paham dengan resepnya. Ikan dan cumi sudah masuk wajan. Kini giliran sayurnya. Jadi mereka ingin memasak tumis kangkung, sebab teman makan yang cocok untuk ikan goreng memang sayur kangkung, tidak ketinggalan juga sambal terasinya. Cin, itu kangkungnya dipotong kayak gini, diambil sama daunnya. Jangan daunnya dibuang, batangnya aja yang diambil ntar gak enak. Omelnya lagi, sembari mencontohkan. Karena Cindy disuruh memotong sayur saja tidak bisa. Disuruh motongin kangkung, malah daunnya dibuangin. Yang diambil cuma batangnya aja.
Itu pun dipotongnya kecil-kecil. Bulat-bulat pula seperti cincin, membuat ibunya hipertensi. Saat mereka sedang asik berdebat sambil memasak, terdengar suara motor Azmi memasuki halaman rumah. Tuh, suaminya sudah datang. Disambut. Kasihan habis pulang kerja, mana perjalanannya jauh. Capek. Jangan dikasih muka masam. Perintah Bu Sari membuat Cindy semakin kesal. Karena semuanya seolah-olah diatur oleh ibunya. Dan yang disayang di rumah ini hanya Azmi. Tapi anak itu tetap nurut, karena kupingnya sudah terasa panas, dari tadi dapat siraman rohani terus-terusan. Cindy berjalan menuju pintu, sambil menghentak-hentakan kakinya ke lantai karena kesal. Pak Fadli yang sedang menonton TV, hanya tersenyum melihat tingkah anaknya. Ceklek. Cindy membukakan pintu. Di hadapannya sudah berdiri seorang laki-laki tampan, dengan senyuman manis di bibirnya. Jantung Cindy kembali berdetak kencang, karena melihat senyuman Azmi. Ia buru-buru mengalihkan pandangannya, agar bisa menetralkan perasaannya. Assalamualaikum istriku. Sapa Azmi, sembari mengulurkan tangannya. Waalaikumsalam. Sahut Cindy ketus. Walaupun begitu, ia tetap meraih tangan Azmi dan menciumnya. Nih saya bawain martabak. Ucap Azmi, lalu menyerahkan bingkisan itu pada Cindy. Kemudian ia langsung masuk dan menuju kamar. Karena ingin mandi, tadi sebelumnya Azmi juga sudah menyapa mertuanya. Cindy kembali ke dapur, dan menaruh martabak itu di meja makan. Apaan itu, Cin? Azminya mana? Tanya Bu Sari, sembari melirik ke arah Cindy. Martabak, Bu, dibawain sama Ustadz Azmi, orangnya lagi mandi. Cindy duduk lalu langsung memakan martabak itu, karena Azmi membelikan martabak telur. Kebetulan Cindy sangat suka dengan martabak. Kamu kok di sini? Harusnya di kamar sana, bantuin Azmi mandi, biar makin disayang. Goda Bu Sari. Cindy bergidik ngeri. Ish, ibu apa-apaan sih? Jangan bikin aku geli. Keluhnya dengan wajah geli. Setelah beberapa saat masakan yang mereka masak sudah matang, Azmi pun sudah berada di meja makan. Karena dipanggil oleh Cindy. Cin, ambilin makanannya Azmi. Jangan dicuekin mulu. Perintah Bu Sari lagi. Bu Sari kerepotan sendiri. Karena anaknya masih bocil sudah dipaksa menikah, ia belum siap menjadi istri. Cindy menghela nafas kasar, namun tetap nurut. Ia mengambilkan makanan untuk Azmi. Nah, gini kan enak dilihatnya. Suaminya dilayanin, disayang. Biar rumah tangganya langgeng. Timpal Bu Sari sambil makan. Iya. Bawel banget sih, Bu. Ibu cuma pingin kamu jadi istri yang baik, Cin. Azmi ini loh tampan. Seorang ustadz pula. Pasti banyak santrinya yang mau. Jadi kamu harus jaga dia baik-baik. Biar gak direbut pelakor. Ia sengaja memuji Azmi di depan Cindy, agar anak itu sadar. Cindy sudah menggertakkan giginya. Saking kesalnya, dari tadi ibunya terus-terusan nyerocos dan mengintimidasinya. Cindy melirik sinis ke arah Azmi, dan menyunggingkan sebelah bibir atasnya. Kalau banyak yang mau, kenapa sekarang baru nikah? Udah terlanjur jadi bujang karatan. Cibirnya. Dada Azmi seketika terasa panas, karena dijulitin oleh istri sendiri. Sebenarnya ada banyak santriwati dan ustadzah di pondok yang menyukai Azmi, namun laki-laki itu sama sekali tidak berminat, dan saat bertemu Cindy, ia malah merasakan ada perasaan yang berbeda, tetapi ia juga tidak tahu apakah itu cinta. Makanya selama ini, Azmi sangat galak pada Cindy. Jaga mulut kamu ya, ibu gak mau kalau hubungan kamu dengan Azmi tidak bertahan lama, karena sikap kamu yang gila seperti ini. Bentak Bu Sari, yang sudah tersulut emosi, karena Cindy selalu membantahnya. Iya ibu, gila-gila gini. Juga aku maunya nikah sekali seumur hidup. Tapi kalau sekarang aku cuma belum siap aja. Lagian salah sendiri. Udah tahu anaknya masih bau kencur sudah dinikahin. Kalau sudah begini siapa coba yang tanggung jawab? Jawabnya lagi, anak ini dengan ibunya sebenarnya 11-12, untung para suami mereka sama-sama penyabar. Makanya ini ibu tanggung jawab Cindy. Ibu ajarin kamu biar jadi istri yang baik. Ibu arahkan kamu, sebagaimana mestinya seorang istri. Tuh nanti habis makan suaminya diajakin ke kamar. Dipijitin, Azmi itu pasti capek banget habis pulang kerja seharian.
Awas kalau gak nurut ya. Ini ibu ajarin demi kebaikan kamu, biar Asmi makin sayang sama kamu. Timpal Bu Sari lagi. Cindy memutar bola matanya malas. Iya Bu, aku tahu kok. Dia capek. Gini-gini juga aku masih punya otak kali, walaupun cuma seperempat. Jawab Cindy asal, karena ia sudah pusing dengan ocehan ibunya. Azmi yang sedang minum, hampir saja menyemburkan airnya, karena mendengar ucapan Cindy, yang mengaku masih punya otak walaupun cuma seperempat. Pantesan tiap hari pelajaran cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ternyata otaknya cuma seperempat. Batin Azmi, sambil terkekeh. Sebenarnya Azmi agak sedikit kaget, karena melihat ibu mertuanya yang sangat cerewet. Padahal ayahnya Cindy tidak banyak ngomong. Dari sini ia tahu, sifat cerewet Cindy menular dari sang ibu. Tetapi beruntungnya Cindy mendapatkan suami yang sabar dan dewasa. Seperti Azmi. Ke-83, pelukan ternyaman. Selesai makan, Cindy dan Azmi sudah masuk ke kamar. Karena ia tidak tahan lagi berdekatan dengan sang ibu, kuping Cindy rasanya seperti digigit lebah, panas dan sakit. Karena terus-terusan diceramahi. Azmi sudah duduk di kasur, dan bersandar pada dipan, Cindy pun ikut duduk di samping suaminya. Cin, tadi katanya kamu mau mijitin saya. Ayo sekarang. Ucap Azmi. Sebenarnya ia hanya ingin mengetes. Apakah istrinya itu benar-benar mau memberinya perhatian. Tadi saya cuma keceplosan Pak Ustadz. Gak serius kok. Emangnya Pak Ustadz minta dipijitin? Tanya Cindy. Azmi mengangguk. Kalau kamu gak keberatan saya mau Cindy. Soalnya badan saya capek banget. Karena takut diceramahin lagi. Akhirnya Cindy terpaksa memijit pundak Azmi. Karena sekalian ada maunya juga. Biar enak menyampaikannya kalau sambil mijit seperti ini. Enak gak Pak Ustadz? Tanya Cindy basa-basi. Enak. Tapi kamu mijitnya kekencengan. Pelanin dikit ya. Saat Azmi sudah mulai merasa rileks, kini tiba saatnya Cindy mengutarakan isi hatinya. Pak Ustadz, kayaknya besok kita pindah aja deh. Ke rumah yang di dekat pondok. Ucapnya memulai pembicaraan. Azmi menoleh ke arah Cindy. Kenapa? Katanya mau setengah bulan di sini, masih ada 13 hari lagi loh. Saya gak keberatan kok. Harus bolak-balik tiap hari. Pasti kamu gak tega ya sama saya. Ledek Azmi. Sebenarnya ia tahu Cindy tidak tahan berdekatan dengan sang ibu. Ih, siapa juga yang kasihan sama situ? Yang ada saya kasihan sama kuping saya sendiri Pak Ustadz. Rasanya sudah mau meledak. Diceramahin mulu sama mak lampir. Sahutnya tanpa dosa. Azmi mendelik. Ingin sekali ia membungkam mulut Cindy yang pedas itu. Astagfirullahalazim Cindy. Orang tua sendiri dikatain mak lampir. Gak boleh. Gak baik. Saya gak suka. Bagaimanapun ibumu, kamu harus menghormatinya. Semua yang dikatakan ibu itu benar kok. Demi kebaikan kamu. Cindy menghembuskan nafas kasar. Gini amat ya hidupku. Di luar ibu yang ceramah. Di kamar Pak Ustadz yang ceramah. Padahal udah dipijitin juga. Biar gak kena siraman rohani lagi. Pusing aku. Berasa salah tempat terus aku ya Allah. Hambamu ini harus gimana lagi? Keluh Cindy membuat Azmi terkekeh. Makanya, Jeti orang yang baik, yang nurut. Punya mulut jangan ceplas-ceplos. Biar gak diceramahin terus. Timpal Azmi. Cindy malah memasang wajah melas. Tuh kan, kena lagi. Padahal saya lagi butuh pelukan. Lagi rapuh ini, rapuh banget. Lelah jiwa dan raga. Lahir dan batin, malah diceramahin terus. Keluhnya dengan dramatis. Oh, ya udah sini. Azmi memposisikan dirinya di samping Cindy, lalu merentangkan tangannya, dan menyendarkan kepala Cindy di dadanya. Sebelah tangannya pun, mengelus lembut punggung Cindy. Lumayanlah, bisa modus dikit-dikit. Cindy dapat mendengar detak jantung Azmi yang begitu cepat. Tetapi ia merasa nyaman, dan membuatnya tenang, karena mendengar detak jantung Azmi, yang menurutnya, seperti musik relaksasi, nyaman dan damai. Baru beberapa hari Azmi menjadi suami Cindy, sudah mampu menimbulkan rasa nyaman di diri gadis barbar itu. Pak Ustadz, kenapa sih pelukannya nyaman banget? Padahal Pak Ustadz itu dulu orangnya galak, dan nyebelin banget tau. Liris Cindy, yang masih betah berada di dalam pelukan Azmi.
Saya akan berusaha memberikan kenyamanan untuk kamu Cindy, karena kamu adalah istri saya. Sahut Azmi lembut. Sekarang Cindy baru sadar, ternyata menikah dengan Azmi tidak semenyeramkan yang ia bayangkan. Ya udah sekarang kita tidur yuk. Sudah malam. Biar besok pagi-pagi kita langsung siap-siap. Azmi melepaskan pelukannya, lalu merebahkan tubuhnya di kasur. Pak Ustadz, saya boleh tidur di pelukan Pak Ustadz lagi gak? Tapi tolong jangan Gary ya. Saya gak suka kok sama situ. Saya cuma mencari kenyamanan aja. Soalnya pelukan Pak Ustadz nyaman banget. Saya jadi tenang banget kalau dipeluk. Ucap Cindy, yang juga rebahan di samping Azmi. Anak ini gengsinya memang sangat besar. Ia tidak sadar kalau cinta bisa saja tumbuh, karena berawal dari rasa nyaman. Yang katanya benci sekali, tapi baru beberapa hari udah betah nempel-nempel di ketek suami. Azmi mengangguk dan merentangkan tangannya untuk membantali kepala Cindy, lalu gadis itu memeluk erat tubuhnya. Azmi pun membalas pelukan Cindy. Kalau kamu mau jatuh cinta sama saya juga boleh kok Cin, saya nggak nolak. Ucap Azmi dalam hati, sebab Azmi juga merasa nyaman dipeluk oleh istrinya. Ihsan dan Yasmin pun juga sudah selesai makan malam. Kini mereka sudah berada di kamar. Ihsan buru-buru masuk ke kamar mandi. Ia ingin langsung mandi, takut dibilang bau lagi seperti kemarin oleh Yasmin. Padahal badannya selalu wangi, hanya hidung istrinya aja, yang sepertinya sedang kurang sehat. Tapi sampai saat ini, Ihsan belum curiga, apa penyebab perubahan istrinya. Selesai mandi, Ihsan menggunakan parfum. Ia memakai parfum kesukaan Yasmin, agar bisa nempel-nempel, sebab kemarin mereka tidur bersekat 2 guling, karena Yasmin merasa Ihsan bau. Saya Aang, ini abang sudah mandi, sudah wangi. Abang boleh pelukan seperti biasanya? Tanya Ihsan yang duduk di samping Yasmin. Ia sudah kangen berat, ingin bermesraan dengan istrinya. Yasmin mengendus-endus badan Ihsan. Wah, abang, ini pakai parfum apaan sih? Kok bau banget? Aku pusing nyiumnya. Omel Yasmin sambil menutup hidungnya. Ihsan terkesiap. Ia pun mencoba mengendus-endus aroma tubuhnya. Ini abang pakai parfum yang biasanya sayang. Biasanya kamu malah senang kalau abang pakai parfum ini. Baunya gak berubah kok. Tetap wangi seperti biasanya. Enggak bang. Ini bau banget aku gak suka. Ini baunya aneh banget. Ngalah-ngalahin orang gak mandi seminggu. Ihsan buru-buru berjalan menuju meja rias. Ia mengambil parfum yang tadi dipakainya. Benar kok. Gak salah. Apa penciumanku bermasalah ya? Atau Yasmin kena COVID? Tapi kan COVID sudah gak ada. Gumamnya kebingungan sendiri, sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aba Aang, buruan mandi lagi, ganti baju aku mual banget tau. Teriak Yasmin, dari bawah bantal. Jeti dari tadi ia menyembunyikan wajahnya di bawah bantal. Dengan terpaksa Ihsan kembali ke kamar mandi, dan mandi dari awal. Bahkan ia juga keramas, karena takut bau parfum itu menempel di rambutnya. Walaupun sebenarnya ia merasa rugi, malam-malam keramas. Padahal gak ngapa-ngapain, tetapi demi bisa nempel-nempel pada istrinya, ia terpaksa melakukan itu. Sudah mandi, dan sudah berganti baju, Ihsan kembali mendekati Yasmin, dan merebahkan tubuhnya di sana. Saya Aang, ini abang sudah mandi, ayo sini tidurnya abang peluk ya. Kayak biasanya, abang kangen banget tau sayang. Bisik Ihsan dari belakang. Yasmin berbalik, dan mengendus-endus lagi tubuh suaminya. Abang masih bau tau. Tidurnya agak sanaan aja. Aku gak suka mual. Ucap Yasmin sembari mendorong dada Ihsan. Ihsan menghembuskan nafas kasar, dan beberapa kali mengusap wajahnya. Umi telung. Ini menantu Umi kesurupan Kunti mana Kenapa Jeti aneh begini? Batin Ihsan frustasi. Ini memang sangat aneh. Di siang hari Yasmin tetap menempel pada suaminya. Namun ketika malam hari, saat ingin tidur, gangguan penciumannya baru mulai lagi. Akhirnya mereka tetap tidur satu ranjang. Namun Yasmin tidak mau disentuh. Bahkan gadis itu tidur menggunakan masker. Saking kebauan katanya. Seandainya ia tega, sudah pasti Ihsan akan diminta tidur di lantai. Namun Yasmin masih sangat sayang pada suaminya. Jadi ia lebih memilih tidur menggunakan masker. Ihsan pun sudah masa bodoh, karena ia sudah mandi 2 kali, masih dibilang bau.
Padahal biasanya Yasmin sering sekali menempel di keteknya. Dan malah ia selalu bilang wangi. Sekarang malah dikatain bau. Apa ini yang namanya habis manis? Sepah dibuang. WKWK. Keesokan harinya, selesai sholat subuh Cindy sudah bersiap-siap. Ia memasukkan semua bajunya ke dalam koper. Hanya koper kecil saja itu pun sudah bercampur dengan baju Asmi. Karena Cindy memang tidak banyak memiliki baju abaya. Sebab ia baru hijrah beberapa bulan. Sebenarnya gadis itu memiliki banyak baju. Bahkan beberapa lemari yang ada di kamar ini penuh semua dengan bajunya. Hanya saja semuanya baju haram. Setelah merapikan baju, mereka pergi ke dapur untuk sarapan terlebih dahulu. Cin, kau udah rapi aja. Pakai hijab syari lagi. Mau kemana? Tanya Bu Sari saat mereka sedang makan. Cindy menyikut perut Azmi. Bermaksud agar laki-laki itu saja yang menjelaskan. Sebab Cindy takut salah bicara, bisa disemprot lagi oleh ibunya. Untungnya Azmi faham dan dapat menangkap kode dari Cindy. Jadi gini Bu, mulai hari ini, Cindy ingin ikut saya tinggal di pondok. Saya bolehkan Bu bawa Cindy? Jelas Azmi sopan. Bu Sari malah bertepuk tangan. Nah ini nih, ini yang Ibu mau. Anak Ibu sudah dewasa, sudah jadi istri orang. Harus tinggal sama suami Yana. Kalau Ustadz mau bawa silahkan. Kemana aja saya izinkan kok. Lagi pula sekarang Pak Ustadz sudah mempunyai hak sepenuhnya atas Cindy. Sahut Bu Sari antusias. Ia senang karena Cindy mau ikut dengan Azmi. Karena Bu Sari juga tahu, Cindy menunda-nunda pindah. Dengan alasan ingin belajar memasak itu, hanya alasannya saja. Sebab tiap kali diajari masak ia tidak pernah serius. Makanya Bu Sari berusaha membuat anaknya tidak betah di rumah. Sebab ia juga kasihan pada Azmi, yang harus bolak-balik tiap hari, dengan jarak yang cukup jauh. Terima kasih ya Bu. Pak. Azmi, ayah minta tolong. Tolong kamu jaga Cindy baik-baik. Beri dia cinta, dan kasih sayang yang tulus. Didik dia dengan baik. Ajak dia ke jalan yang benar. Seandainya suatu hari nanti, kamu sudah tidak mencintainya lagi, kamu kembalikan saja dia kepada kami. Tapi tolong jangan pernah kamu menyakitinya. Pesan Pak Fadli membuat Cindy terharu. Ia ingin sekali meneteskan air mata, tetapi ditahannya. Sekeras apapun orang tua pada anaknya, sebenarnya di dalam hati mereka tetap sangat menyayangi anaknya. Dan mereka tetap ingin yang terbaik untuk anaknya. Didikan yang keras itu pun mereka berikan semata-mata untuk kebaikan sang anak. Azmi mengangguk, matanya pun juga sudah berkaca-kaca. Maaf, saya tidak bisa berjanji ya. Tetapi insya Allah, saya akan memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus untuk istri saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga dan mendidiknya. Dan insya Allah, saya juga akan berusaha dan bekerja keras semampu dan sebisa saya untuk membahagiakan Cindy dan memberikan kehidupan serta masa depan yang layak untuknya. Sahut Azmi. Ia tidak ingin berjanji, bukan karena takut tidak bisa menjaga Cindy. Hanya saja ia tidak ingin mendahului ketentuan Allah. Sebab yang namanya manusia tempatnya hilaf dan dosa. Jadi Azmi tidak bisa memberikan janji apa-apa kepada orang tua Cindy. Tetapi walaupun begitu, Azmi akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Cindy. Baiklah nak Azmi, ayah percaya kamu pasti bisa menjadi suami yang baik untuk anak kami. Insya Allah kamu adalah suami yang tepat untuk Cindy. Pokoknya saya percayakan dia padamu. Dan untuk kamu Cindy, ayah minta jadilah istri yang baik. Jadilah istri yang membawa ketenangan untuk suamimu. Hormatilah dia sebagai kepala rumah tangga. Jagalah aibnya dan jangan pernah kamu menceritakan kekurangannya kepada orang lain. Karena kamu sebagai istri telah menjadi pakaian untuknya. Jadi ketika kamu membuka aibnya, itu sama saja kamu membuka aibmu sendiri. Terima dia apa adanya. Bersyukurlah selalu dengan hasil kerja kerasnya. Jangan kamu banyak menuntut. Jadilah istri yang soleha nak. Karena istri soleha itu adalah perhiasan yang sesungguhnya. Pak Fadli sengaja berpesan seperti itu kepada Cindy. Sebab ia tahu anaknya itu sangat suka mencibir orang lain. Bahkan ia sudah beberapa kali mendengar Cindy mencibir Azmi. Dan ia juga tahu, anaknya ini belum dewasa. Mungkin Azmi akan sedikit kesulitan mendidiknya. Ia berharap dengan nasihatnya tadi, Cindy bisa dapat merubah semua sifat buruknya.
Selesai sarapan mereka langsung berpamitan sebab perjalanan menuju pondok memakan waktu cukup lama. Hari ini Azmi sangat bersemangat untuk pergi ke pondok, tidak seperti kemarin-kemarin yang lemas. Sebab mulai hari ini, ia akan tinggal bersama dengan Cindy. Meskipun mereka belum melakukan malam pertama, tetapi Azmi tetap bahagia, karena Cindy sudah menerimanya sebagai seorang suami. Ke-84, Ana Uhibu Kafilah Ustadz. Cindy dan Azmi sudah tiba di pondok. Rumah yang disediakan oleh Pak Kiai masih berada di sekitar komplek pondok pesantren. Rumah petak itu ada 2 tingkat dan memiliki 12 pintu. Mereka dapat rumahnya yang di lantai bawah dan masih ada 1 pintu yang kosong. Azmi segera mengeluarkan kunci rumah itu dari tasnya, karena sejak kemarin kunci itu sudah diberikan oleh Pak Kiai. Ceklek. Pintu rumah itu sudah terbuka. Silahkan masuk, Cin, ucap Azmi. Cindy pun langsung melangkah masuk. Ia menatap ke arah sekeliling rumah itu. Rumahnya tidak terlalu luas, namun cukup nyaman untuk ditempati. Ada ruang tamu yang berukuran 5 kali 4 meter. Kemudian ada 1 kamar tidur, 1 kamar mandi yang berada di luar kamar. Kemudian ada dapur, meja kompor serta wastafel. Alat-alat masaknya juga sudah tersedia. Dan di sana juga ada 1 buah kulkas 1 pintu. Jadi bisa untuk menyimpan bahan makanan. Sebab kemarin Azmi sudah membeli semua perabotan untuk jaga-jaga, agar ketika Cindy sudah siap untuk pindah ke rumah ini, semuanya sudah siap. Sementara di kamar, hanya ada 1 lemari kecil, serta kasur spring bed tanpa dipan, namun kasurnya cukup empuk. Kamarnya hanya berukuran 4 kali 4 meter. Cin, maaf ya, untuk saat ini saya hanya bisa memberikan kamu tempat tinggal seperti ini. Semoga kamu betah tinggal di rumah kecil seperti ini. Insya Allah saya akan berusaha lebih keras lagi, agar bisa memberikan kamu kehidupan yang lebih baik. Lirih Azmi. Sebenarnya ia merasa malu, sebab Cindy yang anak orang kaya itu terbiasa tinggal di rumah yang cukup besar. Cindy tersenyum getir. Tidak apa-apa Pak Ustadz. Insya Allah saya betah kok tinggal di sini. Lagi pula kemarin-kemarin kan saya sudah pernah tinggal di asrama yang tempatnya jauh lebih kecil dari tempat ini. Sahutnya, lalu langsung merebahkan tubuhnya di kasur, karena ia merasa lelah di perjalanan tadi terlalu jauh. Ya udah, kamu tiduran aja. Saya mau mandi dulu. Azmi langsung beranjak ke kamar mandi. Sebenarnya tadi ia sudah mandi, namun karena perjalanan ke sini cukup jauh, jadi sebelum mengajar ia memilih untuk mandi lagi. Setelah beberapa saat, Cindy masih guling-gulingan di kasur, sambil memainkan handphonenya. Seperti biasa anak muda, kalau main handphone, pasti nonton di aplikasi TokTok. Azmi masuk ke kamar, hanya menggunakan handuk yang melingkar di pinggangnya. Ia lupa membawa baju ganti. Cindy yang asik dengan ponselnya itu tidak sadar jika Azmi masuk kamar tanpa baju. Azmi membuka lemari dan mengambil baju gamisnya yang ada di sana. Jadi di lemari itu sudah ada banyak baju Azmi yang tersusun, karena kemarin ia sudah mulai memindahkan barangnya yang ada di asrama ke sini. Cin, nanti baju-baju yang ada di koper, tolong susun ke lemari ya, ucap Azmi, yang sedang memegang baju ganti di tangannya. Cindy melirik, dan seketika terdiam mematung, melihat Azmi tanpa baju. Ya ampun, Ustadz Azmi kenapa makin ganteng aja ya? Kalau nggak pakai baju kayak gini, mana kelihatannya seger banget lagi. Batin Cindy, sambil menggigit bibir bawahnya. Sebab Azmi juga memiliki tubuh kekar, dan berkulit putih. Sebenarnya ini kali pertama Cindy melihat laki-laki tanpa baju. Cin, kamu kok ngeliatin saya begitu sih? Kenapa, apa ada yang salah? Tanya Azmi keheranan, andaikan ia tahu istrinya itu sedang terpesona. Tapi sayangnya Azmi juga tidak sadar. Cindy menggeleng cepat. Ia malu karena tertangkap basah, sedang memperhatikan Azmi. Gak apa-apa. Itu di kupingnya Pak Ustadz masih ada sabun. Jawabnya beralasan, lalu Cindy langsung bangun dan mendekati Azmi. Ia pura-pura mengusap kuping Azmi, seolah-olah di sana beneran ada sabun. Buset dah, kenapa otakku jadi traveling gini sih? Ayo Cindy sadar, jangan seperti ini, kamu seorang wanita. Jaga harga dirimu. Jangan memulai duluan. Batinnya menyadarkan diri sendiri, entah kenapa otak Cindy menjadi traveling saat berada di hadapan Azmi. Apalagi aroma harum tubuh Azmi yang habis mandi itu tercium jelas di hidung Cindy.
membuatnya semakin tidak karuan. Ya udah Chin, saya buru-buru mau ngajar, ucap Azmi, dan menjauh dari Cindy, lalu ia langsung memakai semua pakaiannya di kamar mandi. Setelahnya Azmi langsung berpamitan, dan pergi mengajar. Tetapi Cindy malah kesal setengah mati, entah apa yang diharapkan oleh anak itu. Kenapa aku ditinggal sih? Dasar laki-laki gak peka. Apa dia gak nafsu ya sama aku? Wah, gak bener ini. Aku harus berusaha agar terlihat lebih menarik lagi di hadapannya. Gumamnya sendiri. Tapi beberapa detik kemudian, plak, plak. Cindy menampar pipinya sendiri. Chin, sadar Chin, kamu itu benci sama dia. Jangan seperti ini. Dia itu Ustadz Killer, yang dulu sering menghukum kamu. Sadar Chin, sadar. Jangan berharap apapun dari dia. Sepertinya rasa benci itu perlahan-lahan sudah mulai berubah menjadi cinta. Karena Cindy selalu merasa nyaman saat berada di dekat Azmi. Di rumah Pak Kiai, Ihsan dan Agil sudah bersiap-siap untuk pergi ke pondok. Yasmin dan Elvira duduk di ruang tamu, karena Elvira tidak mengajar. Karena ia merasa pusing dan sering mual-mual. Dek, kamu ada sesuatu yang pingin dimakan gak? Biar Mas beliin dulu sebelum ngajar, tanya Agil, sembari mengelus lembut punggung Elvira. Sebab dari pagi istrinya itu tidak mau makan, karena mual-mual. Gak ada kok Mas, nanti kalau mau makan aku bisa masak kok, sahut Elvira. Mbak Aang, aku gak ditanyain juga. Kayak Mbak Elvira, lenyek Yasmin pada Ihsan, yang sedang berdiri di hadapannya. Ihsan mengerutkan alisnya. Emangnya kamu mau ditanyain apa sayang? Tanyanya. Kayak Mbak Elvira itu loh, ditanyain mau makan apa gitu. Wajah Yasmin sudah ditekuk. Bisa-bisanya ia iri pada Bumil. Loh, kamu kan sudah makan sayang? Emangnya kamu mau makan lagi? Iya, tapi udah lapar lagi. Ini cacing di perutku udah demo lagi tau. Aku pingin makan nasi padang yang ada di depan pondok, sama rujak jambu kristal juga. Kan ada yang jual tuh, di dekat nasi padang. Agil langsung tepuk cidak. Allahu Akbar. Ini yang hamil siapa? Yang rewel siapa? Gumamnya sambil terkekeh. Sebab Elvira yang sedang hamil saja, tidak serewel itu. Tapi aku beneran lapar tau Om Ustadz, ucap Yasmin, melirik sinis Agil. Ya udah abang beliin. Nasi padangnya mau pakai apa? Pakai ayam kremes, pakai rendang, telur dadarnya juga, sama daun singkong, gulai nangka, terus sambalnya yang banyak. Jangan lupa kerupuk kulitnya juga. Sama minumnya sekalian, aku pingin minum jus sirsak, ucap Yasmin antusias. Ihsan mendelik, mendengar apa yang disebutkan Yasmin. Itu kamu mau makan sama siapa sayang? Pakai lauk sebanyak itu? Ihsan heran karena Yasmin baru saja sarapan 1 jam yang lalu. Padahal tadi anak itu sudah makan banyak. Ya makan sendirilah bang, sahutnya. Astagfirullah Yasmin, aku kira kamu mau ngajak orang 1 RT buat makan, cibir Agil. Ya udah abang beliin, tapi beneran dihabiskan ya. Tanpa banyak bicara Ihsan langsung pergi membelikan permintaan istrinya. Beberapa saat kemudian, Ihsan sudah kembali dengan 2 kresek di tangannya. Nih, 1 buat kamu, 1 lagi buat Mbak Elvira, ucap Ihsan, sambil menyerahkan kresek yang dibawanya. Istriku kan gak mintasan, kok dibeliin? Tanya Agil. Udah gak apa-apa mas, takut ngiler lihat Yasmin makan. Mbak Elvira kan juga belum makan, sahut Ihsan, lalu ia juga mengambilkan piring, serta air putih untuk mereka makan. Yasmin sudah seperti orang kelaparan, ia buru-buru membuka bungkusan itu. Agil pun juga sama, ia menyuapi Elvira makan. Aba Aang, aku juga mau disuapin, renyeknya pada Ihsan. Padahal dari tadi ia sudah menyuap makanannya sendiri. Tapi sayang abang bentar lagi mau ngajar, makan sendiri aja ya. Gak, Mbak Elvira aja disuapin kok, masa aku enggak? Renyek Yasmin, dengan wajah yang sudah ditekuk. Dengan terpaksa Ihsan menyuapi istrinya yang super manja itu. Yasmin, Elvira ini hamil. Makanya aku perhatiin, kalau kamu kan gak hamil, kenapa manjanya ngalah-ngalahin orang hamil sih? Cibir Agil, yang ikut gergetan melihat tingkah aneh Yasmin. Ia seolah-olah iri dengan Elvira. Yasmin melirik sinis Agil.
Suka-suka akulah. Orang aku manjanya sama suamiku kok. Bukan sama Om Ustadz. Sahutnya dengan mulut yang penuh dengan makanan. Untung Ihsan sabar. Ia juga sudah terbiasa melayani istri bocilnya. Di sore harinya, Yasmin berangkat mengaji seperti biasa. Ia berjalan sambil bernyanyi, seperti biasa. Statusnya sudah menjadi istri, tapi kehidupannya terasa sangat ringan tanpa beban. Rasanya masih seperti anak TK, yang suka menyanyi ketika berangkat sekolah. Terima kasih kau tetap bisa ampingku. Di tengah kencang badai hidup menerpa. Saat dunia memaksamu untuk pergi. Kau tetap setia. Kutemukan arti cinta. Di waktu hidup denganmu, yang tak terduga. Bila waktu izinkan kita menua bersama. Di mataku indahmu tetaplah sama. Bagaimana aku bisa jatuh cinta berulang kali? Berulang kali pada orang yang sama. Senandungnya sambil berjalan berputar-putar. Ala-ala film India. Entahlah itu lagunya siapa yang dinyanyikan Yasmin. Yang jelas ia sangat hafal dengan liriknya. Ihsan tepuk jidat. Ia dari tadi memperhatikan istrinya itu. Dari pelataran masjid. Meskipun lagu yang dinyanyikan Yasmin sangat romantis. Namun Ihsan lebih suka jika istrinya itu bersolawat. Ini anak kesambet kunti mana lagi sih? Kadang marah-marah gak jelas. Kadang nyanyi-nyanyi kayak gini. Pusing aku. Gumamnya sambil memijit keningnya sendiri. Assalamualaikum, suamiku yang ganteng. Kok megangin kepala sih? Lagi pusing ya? Ucap Yasmin setelah tiba di pelataran masjid. Pusing lihat kelakuan kamu. Batin Ihsan. Waalaikumsalam. Ayo ngaji sekarang. Sahut Ihsan, lalu masuk ke dalam masjid. Dan mereka pun mengaji seperti biasa. Selesai mengaji, di pelataran masjid Yasmin bertemu Mila dan Cindy. Sepertinya Cindy juga pergi mengaji setiap sore. Karena ia tidak ada kerjaan di rumah. Cindy, kamu kok sudah ada di sini lagi? Bukannya kalau sudah menikah, gak bisa jadi santri lagi ya? Tanya Yasmin. Iya, aku sekarang tinggal di sini. Sama Ustadz Azmi, gak jauh kok dari sini. Kalian mau main gak? Biar nanti tahu aku tinggalnya di mana. Ajak Cindy tanpa basa-basi. Boleh, tapi aku mau minta izin dulu sama suamiku ya. Ucap Yasmin, lalu ia masuk lagi ke dalam masjid, menemui Ihsan. Setelah mendapatkan izin, 3 orang itu langsung berjalan menuju rumah yang ditinggali Cindy. Hanya kurang dari 5 menit. Mereka sudah tiba di rumah itu. Wah, nyaman banget ya Cin. Kalian tinggal berdua. Aku juga pingin tahu. Biar ngerasain hidup mandiri itu kayak apa. Gumam Yasmin. Setelah tiba di sana, 3 orang itu kini sudah berada di kasur. Mereka beneran rebahan di kasur, karena di ruang tamu gak ada sofa. Itu di sebelah masih kosong tahu. Kamu minta aja sama Ustadz Ihsan. Kan rumah ini punya Pak Kiai. Aku yakin pasti dikasih. Jadinya enak kita tetanggaan. Jadi kalau kamu masak aku bisa numpang makan. Sahut Cindy sambil terkekeh. Yasmin terlihat berpikir. Boleh juga sih, kayaknya seru deh kalau kita tetanggaan. Bisa masak bareng, bisa makan bareng. Soalnya aku juga suka kesepian, kalau suamiku lagi ngajar. Kok pada ngomongin beginian sih? Dikit-dikit suami, dikit-dikit suami. Coba obrolannya kayak biasa aja. Aku kan belum punya suami kayak kalian. Lirih Mila. Wajahnya pun terlihat sedih. Wah, ada yang baper. Makanya tuh Ustadz Hanan. Suruh nikahin kamu juga. Biar enak, entar kita bertiga tetanggaan. Kan seru tuh. Celetuk Cindy, setengah meledek. Aku juga pinginnya gitu. Tapi dia mau gak ya nikahin aku? Coba aja kamu ajakin. Siapa tahu dia mau. Usul Yasmin antusias. Rasanya terlalu gila. Jika Mila benar-benar menuruti saran Yasmin. Yang gila itu. Cara ngajakinnya gimana? Tanya Mila. Sembari menatap serius Yasmin. Ya tinggal kamu bilang aja. Pak Ustadz, kawinin aku dong. Udah kebelat. Gitu. Plak. Seketika tangan Cindy mendarat di kepala Yasmin. Gak gitu juga kali. Nanti dikira cewek murahan. Omel Cindy. Mila jadi kebingungan sendiri, karena saran dari Yasmin. Kamu tinggal bilang gini aja loh Mil. Pak Ustadz, saya gatel nih. Tolong garukin dong. Tambah Cindy. Sama aja kali. Kayaknya kalian sudah sama-sama gila deh.
Gara-gara tiap malam mainan terong. Cibir Mila yang sudah kesal. Ya udah, yang benar itu gini Mil, kamu bilang aja, Ana hibu kafilah Ustadz. Ucap Cindy lagi. Wah, ini nih, boleh juga. Besok deh aku bilang begitu ke Ustadz Hanan, gak apa-apa kali ya. Kalau aku nembak duluan. Gumam Mila, yang sepertinya juga kebelet pingin kawin. Yasmin malah pelongo-pelongo. Ia tidak mengerti bahasa Arab. Artinya apaan woi? Tanyanya keheranan. Rahasia. Jawab Mila dan Cindy kompak.